Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Matematika Semanteka. Hari ini Abi akan membahas mengenai prediksi soal untuk penilaian akhir semester Matematika Wajib kelas 11. Ini hanya prediksi ya, tapi setidaknya kalau misalkan kita sudah pernah belajar, kalau misalkan ada pertanyaan yang sama seperti ini, kita bisa mengerjakannya. Oke, kita masuk saja ke pertanyaannya. Di sini pertanyaan nomor 1, disediakan angka 5, 9, 13, 17, 21, dan 25. Pertanyaannya, tuliskan dalam bentuk notasi sigma. Oke, notasi sigma itu seperti ini. Nah, notasi sigma seperti ini. Untuk rumusnya bagaimana? Untuk rumusnya seperti ini. Ini kan ada angka 5, 9, 13, ini deret aritmetika. Nah, ini tambahkan 4, ini juga tambahkan 4, dan seterusnya juga tambahkan 4. Nah, untuk rumusnya itu A ditambahkan N dikurangi 1 dikalikan B. A-nya berapa? A-nya itu nilai suku pertama. Nilai suku pertamanya berapa? 5. Tambahkan N dikurangi 1. Nah, untuk B-nya, B itu rumusnya U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? U2-nya yang ini, 9. 9 dikurangi U1-nya, 5. 9 dikurangi 5, 4. Oh, B-nya 4. Nah, gitu. 5 tambah N dikalikan 4, 4N. Negatif 1 dikalikan 4, negatif 4. 4N, ini pindahkan ke tengah, tambah 5 dikurangi 4. 4N tambah 5 dikurangi 4, 1. Nah, berarti rumusnya ini. 4N ditambah 1. Dengan N sama dengan suku pertama sampai ke, nah kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, seperti ini. Sekarang kita pembuktian. Coba, untuk suku ke yang ini, suku keempat, N keempat, N keempat, benar gak nilainya 17? Kita masukkan ke rumus yang ini. 4N ditambah 1. Sukunya suku keempat. Berarti N-nya sama dengan 4. Tambah 1. 4 dikalikan 4, 16. Tambah 1. Oh, 17. Tuh, benar. Nilainya 17. Gitu. Kita masuk ke soal yang kedua. Jangan lupa di subscribe ya. Dan share supaya teman-teman yang lainnya juga bisa mendapatkan pengetahuan tambahan. Dan semoga yang subscribe channel ini mendapatkan nilai 90. Amin. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Disediakan angka 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ini juga deret. Nah, ada perbedaannya nih, deretnya. Kalau misalkan 2 ke 4, iya, perbedaannya 2. Tapi 4 ke 8, nah perbedaannya 4. Maka dari itu pada di sini bukan tambahkan, tapi dikalikan 2. Kalikan 2. Kalikan 2. Nah, kalau misalkan ditambahkan, namanya deret aritmatika. Kalau misalkan dikalikan, namanya deret geometri. Nah, untuk deret geometri, rumusnya berbeda dengan deret aritmatika. Perbedaannya di sini nih. Kalau misalkan di deret aritmatika, rumusnya yang ini. A tambah N dikurangi 1 dikalikan B. Nah, kalau misalkan di deret geometri, rumusnya A R pangkat N dikurangi 1. A-nya sama seperti tadi, suku pertama. Nah, untuk R-nya, yaitu rasio. Rasionya ini nih. Rasionya 2. Maka suku pertamanya 2, rasionya 2, pangkat N dikurangi 1. Nah, ini rumusnya nih. Masukkan sini. 2 dikalikan 2, pangkat N dikurangi 1. Dengan N suku pertama. Suku pertamanya sampai berapa angka nih sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Gitu. Nah, sekarang kita pembuktian nih. Pembuktian N ke 5. N ke 5 berarti nilainya 32. Dan masukkan nih rumusnya. 2 dikalikan 2, N-nya ganti sama 5. 5 dikurangi 1. 2 dikalikan 2, 5 dikurangi 1, 4. 2 dikalikan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu nilainya, nah kita coba saja. 2 kalikan 2 kalikan 2 kalikan 2. 4 kalikan 2, 8. 8 kalikan 2, 16. Nah, 16. 2 dikalikan 16, 32. Tuh, sama kan? Nilainya 32. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Untuk pertanyaan yang ketiga nih, ini yang tanyakan hasil dari sigma N dimulai dari angka 3 sampai ke 6. Dengan rumusnya 3N ditambah 2. Berarti pertanyaannya rumusnya 3N tambah 2. N yang pertama nilainya 3. Berarti 3 dikalikan 3 tambah 2. Nah, seperti ini. Tambahkan lagi. 3 dikalikan. N-nya berubah. Naik. Yang awalnya 3 kan sampai ke 6. Berarti 4
tambahkan 2, tambahkan lagi 3, setelah 4 berarti 5. 5 tambahkan 2, nah setelah 5 berarti 6. Sini 3 kalikan 6 tambah 2, cukup sampai 6. Sini kan batas sampai 6. 3 kalikan 3 9, tambah 2. Tambahkan 3 kali 4 12, tambahkan 2. Nah, tambahkan lagi 3 kali 5 15, tambahkan lagi 2. Tambahkan lagi 3 kali 6 18, tambahkan 2. 9 tambah 2 11, tambah 14, tambah 17, tambah 20. Hasilnya berapa dari penjumlahan ini? Hasilnya 62. Nah, gitu cara mengerjakannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Jangan lupa di subscribe ya. Share, like, di komen. Oke? Supaya teman-teman yang lainnya juga mendapatkan pengetahuan tambahan. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Tentukan sistem pertidakssamaannya. Nah, ini ada sebuah grafik fungsi nih. Nah, yang tanyakan pertidaksamaannya. Kenapa tidak bersamaan? Karena di sini ada arsiran. Oke, kita masuk saja ke jawabannya. Untuk jawaban seperti ini, sebetulnya ada cara cepatnya. Cara cepatnya seperti ini. Kalau misalkan di sini nilai X, maka pindahkan ke Y. Kalau misalkan nilai Y, pindahkan ke X. Di sumbu Y, nilainya 8, maka dimasukkan ke X. Seperti ini. Kalau sumbu Y nilainya 8, masukkan ke X. Ditambah. Kenapa tambah? Karena nilai positif di sini semua. Positif. Oke. Kalau misalnya nilai Y, masukkan ke X. Dan nilai X, masukkan ke Y. Nah, seperti ini. Terus konstantanya berapa? Konstantanya perkalian. Perkalian dari 8 dikalikan 6. 8 kali 6, 48. Nah, untuk tandanya, untuk tanda pertidaksamaannya, lebih dari atau kurang dari. Lihat arsirannya nih. Arsirannya ke kanan, berarti tandanya lebih dari. Gitu. Kalau misalnya ke kanan lebih dari, kalau ke kiri kurang dari. Kalau misalnya pilihan ganda nggak ada jawaban ini, berarti sederhanakan. Dibagi 2 semua. 8 dibagi 2, 4. 6 dibagi 2, 3. Nah, 48 dibagi 2, 24. Gitu. Selesai. Jadi nggak usah pakai rumus. Untuk pertanyaan berikutnya, nomor 5. Daerah penyelesaian dari 2x tambah 3y kurang dari negatif 12, 4x tambah y lebih dari sama dengan negatif 8. Nah, untuk jawaban ini, kita buat dulu nih, cari dulu nilai x dan y-nya. Oke, kita persamaan yang pertama dulu. 2x ditambah 3y, kita gunakan sama dengan dulu, negatif 12. Kalau misalkan kita mencari nilai x, maka y-nya jangan ditulis. Jadi seperti ini, 2x sama dengan negatif 12. Kita mencari nilai x dulu. Maka X sama dengan, yang ini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Negatif 12 dibagi 2, nilainya negatif 6. Nah, sekarang yang Y. Kan X sudah ada nih, gantian yang Y. 3Y sama dengan, nah untuk 3Y, jadi seperti ini. 3Y sama dengan negatif 12. Maka Y sama dengan negatif 4. Negatif 4 itu dapat dari negatif 12 dibagi 3. Nah, berarti nilai X-nya nih, nilai X-nya berapa? Negatif 6. Dapat dari ini nih, X-nya negatif 6 dan Y-nya sama dengan negatif 4. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Sekarang persamaan yang kedua. Yang ini nih, persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua kan 4X ditambah Y, kita ubah dulu menjadi sama dengan negatif 8. Ingat kalau misalkan mencari nilai X, maka Y-nya jangan tulis. Jadi 4X sama dengan negatif 8. X sama dengan negatif 8 dibagi 4. Negatif 8 dibagi 4, negatif 2. Nah, sekarang gantian nih, mencari nilai Y. Nilai Y sama dengan negatif 8. Oh, udah cukup. Berarti Y sama dengan negatif 8. Maka nilai X dan Y-nya, X-nya negatif 2 dan Y-nya negatif 8. Sekarang masuk ke diagramnya nih, grafik fungsinya. Untuk grafik fungsinya seperti ini. Persamaan yang pertama negatif 6, negatif 4. Nah, kalau misalkan negatif-negatif, berarti arahnya ke kiri dan ke bawah. X-nya negatif 6. X-nya negatif 6, misalkan saya di sini, dan di sini negatif 4. Nah, oke seperti ini. Untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama, ini P1. Nah, berarti P2-nya negatif 2, negatif 8. Misalnya di sini negatif 2, di sini negatif 8. Negatif 8. Nah, seperti ini. Negatif 2, negatif 8. Nah, sekarang daerah hasilnya yang mana nih? Daerah hasilnya. Daerah hasilnya kita tentukan di sini nih. Nah, bagian tanda ini. Bagian tandanya untuk persamaan 1 kurang dari. Ingat ya, kurang dari. Nah, untuk persamaan 1, ini persamaan 1, ini persamaan 2, tandanya kurang dari yang ini nih. Nah, berarti hasilnya ke kiri yang ini, kurang dari. Nah, untuk persamaan yang kedua, itu tandanya lebih dari, berarti ke kanan. Berarti ke kanan. Nah, berarti ke kanan. Daerah jawaban itu yang diarsir oleh
keduanya. Berarti yang ini nih dari jawabannya nih. Sini nih. Nah, yang diarsir oleh keduanya yang ini. Di sini dari jawabannya. Nah, ini kuadrannya kuadran berapa? Ini kuadrannya kuadran 3. Di kuadran 3. Nah, itu jawabannya. Oke, kita masuk lagi ke jawaban nomor 6. Nah, nomor 6. Di sini ada pertanyaan nih, terletak di nomor berapa daerah penyelesaiannya? Nah, kalau misalnya tadi mah kan disediakan pertidakssamaan. Sekarang ada gambar, diagramnya, ada grafik fungsinya, ada pertidaksamaannya. Oke, kita jawab saja. Untuk persamaan yang pertama nih, ini persamaan mana ya? Yang ini nih, 48 sama 10, 4 itu persamaan 1 atau persamaan 2? Kita tulis ini persamaan 1 saja. Oke, ini persamaan 1, yang ini persamaan 2. Oke, persamaan 1 dulu. Persamaan 1, 2x ditambah y sama dengan 8. Kalau mencari nilai x, maka y-nya jangan tulis 8. Maka x sama dengan 8 dibagi 2, 4. Nah, yang ini nih. Gantian, yang y sama dengan 8. Oh, selesai. Berarti x-nya berarti 4 dan y sama dengan 8. X-nya 4, y-nya 8. Oh, ini berarti persamaan 1. Persamaan 1, nah otomatis ini persamaan 2 gitu. Oke. Untuk persamaan 2-nya nih. Kita lihat arsirannya sekarang. Daerah jawabannya kan ditanyakan terletak di nomor berapa daerah penyelesaiannya. Untuk P1, untuk persamaan 1 kan tandanya kurang dari nih. Kalau misalnya kurang dari berarti arsirannya ke kiri. Nah, berarti ini arsirannya ke kiri. Nah, arsirannya ke kiri. Oke. Nah, untuk P2 tandanya lebih dari, arsirannya ke kanan, arsirannya ke kanan. Nah, yang diarsir oleh keduanya yang mana? Yang ini nih. Nah, yang ini. Berarti jawabannya yang keempat. Berarti nomor keempat dari jawabannya. Gitu. Kenapa? Terus untuk tandanya ini x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Ini sebagai batasan nih. Batasan bahwa jawabannya di kuadran 1. Di kuadran 1. Oke. Kita masuk ke pertanyaan nomor 7. Jangan lupa ya di subscribe, share, like, and comment. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Pertanyaan nomor 7 seperti ini. Susi ingin membeli 2 jenis jeruk, A dengan harga 6.000 per kilonya dan jeruk B dengan harga 4.000 per kilonya. Susi menyediakan uang 50.000, sedangkan kapasitas keranjang yang Susi bawa hanya 10 kilo. Buatlah model matematika dari masalah tersebut. Oke nih, model matematikanya nih sekarang nih. Nah, kita pemisalkan dulu. Untuk X itu jeruk A per kilonya. Dan untuk Y itu jeruk B per kilonya. Oke. Nah, untuk jeruk A itu harganya 6.000, berarti 6.000x ditambah. Nah, yang jeruk B-nya 4.000 satunya. Berarti 4.000 Y. Nah, karena uangnya nih menyediakan uang hanya 50.000, berarti kurang dari sama dengan 50.000. Gitu, 50.000. Kita sederhanakan saja. Yang nolnya kita coret saja. Nah, jadi sisanya 6x ditambah 4y kurang dari sama dengan 50. Nah, untuk x dan y-nya nih. Jadi nilai karena di sini kapasitas keranjangnya hanya 10 kilo, berarti x ditambah y itu kurang dari sama dengan 10 kilo. Nah, ini model matematikanya. Mudah banget ya. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 8. Wah, nomor 8 ini tentang matriks nih. Tentang matriks. Oke, kita masuk saja. Diketahui matriks B. Oh, ini letak nih elemen. Matriks B-nya nilainya 1, 3, negatif 7, 9, 8, negatif 6, 5, negatif 2, dan 4 elemennya. Oke. Nah, maka nilai B 23 ditambah B 32 dikurangi B 13. B23 itu baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. Nah, ini yang keduanya nih. Oh, negatif 6. Ditambah B32. B32 itu artinya baris ketiga, kolom kedua. Yang nilai keduanya negatif 2. Negatif 2.
Dan yang terakhir, 13 nih, dikurangi B13 baris ke 1, kolom ke 3. Yang ini negatif 7. Negatif 6 ditambah negatif 2, negatif 8, negatif dikurangi negatif 7. Oh, jadi positif 7. Berarti nilainya negatif 1. Itu jawabannya. Oke. Kita masuk lagi ke pertanyaan nomor 9. Semoga mengerti ya. Pertanyaan nomor 9. Untuk pertanyaan nomor 9, jika matriks A elemennya 2, 4, negatif 7, 9, dan matriks B elemennya negatif 5, 8, negatif 3, dan 1, tentukan 2A ditambah 3B. Oh, ini perkalian antara koefisien dengan matriks nih. Kita kalikan dulu nih. Yang 2A dulu. 2 dikalikan matriks A. 2, 4, negatif 7, 9. Ditambah 3 dikalikan matriks B. Negatif 5, 8, negatif 3, dan 1. Nah, penyebaran nih, 2 kalikan 2 berarti 4, 2 dikalikan 4, 8, 2 dikalikan negatif 7, 2 dikalikan negatif 7, negatif 14, 2 dikalikan 9, 18, nah gantian yang ini, tambah 3 dikalikan negatif 5, negatif 15, 3 dikalikan 8, 24, 3 dikalikan negatif 3, negatif 9, dan 3 dikalikan 1, 3. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, dijumlahkannya nilai elemen yang seletak, yang satu tempat. Berarti 4 ditambah negatif 15, negatif 11, 8 ditambah 24, 32, negatif 14 ditambah negatif 9, negatif 23, dan 18 ditambah 3, 21. Nah, itu jawabannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 10. Nah, pertanyaan nomor 10, oh ini perkalian matriks nih. 2A dikalikan B, jika matriks A-nya, berarti kita gunakan ini dulu nih, kalikan dulu perkalian skalar dengan matriksnya. Berarti 2 dikalikan 4, 3, 1, 1, baru dikalikan matriks B-nya nih. Matriks B-nya, ordonya berarti barisnya ada 2, kolomnya 3. Berarti ordonya 2, 3. Barisnya 2, kolomnya 3. Negatif 2, 4, 1, 1, 3, dan 5. Nah, seperti ini. 2 dikalikan 4, 8. 2 dikalikan 3, 6. 2 dikalikan 1, 2. 2 dikalikan 1, 2. Kalau misalnya sudah perkalian yang skalar, maka kita kalikan nih dengan matriks B-nya. 4, 1, 1, 3, dan 5. Nah, seperti ini. Ingat, untuk perkalian matriks itu, rumusnya seperti ini. B1 dikalikan K1. Karena di sini barisnya ada 2, berarti di sini nanti barisnya ada 2. Barisnya ada 2, nah kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti kolomnya 3. B1 K2, B1 K3. Berarti B2 K1, B2 K2, dan B2 K3. Nah, seperti ini nih rumusnya nih. Oke, ingat baris dikalikan kolom. Baris yang pertama nih, 8, 6 dikalikan negatif 1 dan 2. 8 dikalikan negatif 2, negatif 16. Ditambah 6 dikalikan 1, 6. Untuk baris 1 K1. Nah, untuk sekarang B1 K2, 8 dikalikan 4. 8 dikalikan 4, 32. 8 dikalikan 4, 32. 6 dikalikan 3, 18. Tambah 18. 8 dikalikan 1, 8. Ditambah 6 kalikan 5, 30. Sekarang yang ini nih, baris kedua kolom ke 1. 2 dikalikan negatif 2, negatif 4. Ditambah 2 dikalikan 1, 2. 2 dikalikan 4, 8. Ditambah 2 dikalikan 3, 6. 2 dikalikan 1, 2. Sekarang yang baris kedua kolom ketiga, 2 dikalikan 1, 2. 2 dikalikan 5, 10. Nah, ini jawabannya nih, udah ada nih. 16 ditambahkan 6, negatif 16 tambahkan 6 berarti negatif 10. 32 ditambahkan 18, oh berarti 50. 8 tambah 30, 38. Negatif 4 tambah 2, berarti negatif 2. 8 tambah 6, 14. 2 tambahkan 10, 12. Nah, ini jawabannya. Gitu, semoga kalian mengerti ya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 11. Pertanyaan nomor 11, jika matriks A 4A, 3B, 7, 9, 8, 6, negatif 2C, 5, dan D. Sementara matriks B-nya negatif 12, 9, 7, 9, 8, 6, 4, 5, 3. Pertanyaannya tentukan A tambah B dikurangi C dikurangi D. Oh, ini kesamaan matriks nih. Kesamaan matriks. Yang tanyakan 4A nih. A itu di sini nih. Yang satu letak ya. Ingat, harus sama. Kayak ini nih, 7 dengan 7 kan sama tuh. Berarti yang ini juga harus sama. Kita cari dulu nilai A nih. Nilai A-nya. 4A itu seletak dengan negatif 12. Maka A sama dengan negatif 12 karena perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Bagi 4. Maka A sama dengan negatif
3. A-nya sudah ada nih. Sekarang yang B-nya. Yang B yang mana letaknya nih? Oh, yang ini nih, yang tengah-tengah. 3B sama dengan 9. Maka B sama dengan 9 dibagi 3. B sama dengan 9 dibagi 3. 3. Oke, A-nya udah ada, B-nya udah ada. Gantian yang C. Yang C mana? Oh, yang ini nih. Yang setelah ini nih. Yang C negatif 2C sama dengan 4. Maka C sama dengan 4. Pindah ruas nih perkaliannya. Pindah ruas menjadi pembagian. Dibaginya berapa? Negatif 2. Berarti C sama dengan 4 dibagi negatif 2. Negatif 2. Nah, sekarang yang terakhir yang D. Yang D yang ini nih. Nah, D emang nggak usah dioperasikan. D sama dengan 3. Kalau misalnya sudah ketemu nilai A, B, C-nya, maka kita masukkan ke pertanyaan. A-nya berapa? A tambah B, B dikurangi C dikurangi D. A-nya negatif 3. Ditambah B-nya berapa? 3. Dikurangi negatif 2. Nah, dikurangi D, D-nya 3. Nah, yang ini nih nilainya 0. Karena negatif 3 tambah 3, yang ini jadi positif. Positif 2, ini negatif 3. Berarti positif 2 dikurangi 3, jawabannya negatif 1. Gitu jawabannya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan nomor 12. Untuk pertanyaan nomor 12 nilainya yang tanyakan nilai determinan. Nah, determinan itu rumusnya ada 2 kan? Antara yang pertama aturan Saros dan yang keduanya menggunakan minor kofaktor. Tapi hanya menjelaskan yang minor kofaktor saja. Yang minor kofaktor menurut Abi lumayan lah. Gitu. Lebih cepat. Minor kofaktor itu A11 dikalikan negatif 1 pangkat 1 ditambah 1 dikalikan M11. Ditambah A12 dikalikan negatif 1, 1 tambah 2 sesuai dengan yang ini. Nah, 1 tambah 1, 1 2, 1 tambah 2 dikalikan M12 sesuai dengan yang ini, M12. Ditambahkan lagi A13 dikalikan negatif 1 tambah 1 ditambah 3 yang ini. Dan M-nya 13 gitu. A11 itu maksudnya baris ke 1 kolom ke 1. Baris ke 1 kolom ke 1 nih. Baris ke 1 kolom ke 1 yang ditutup oleh keduanya. Yang ini nih, negatif 2. Negatif 2 dikalikan negatif 1 pangkat 1 tambah 1 2. Nah, kalau misalkan negatif 1 pangkatnya pangkat genap, maka jawabannya 1. Nah, untuk M11 itu baris ke 1 kolom ke 1 yang ditutup. Nah, ini hasilnya nih. M11 nilainya negatif 2, 4 dan 6. Negatif 2, 4, 6 dan 1. Nah, sesuai yang ini nih. Ya, negatif 2, 4, 6 dan 1. Tambahkan lagi A12 baris ke 1 kolom kedua. Berapa nilainya nih? Nilainya 1. 1 dikali negatif 1 pangkat ganjil. Kalau pangkat ganjil berarti nilainya negatif lagi. Negatifnya negatif 1. Dikalikan M12. M12 kita tutup lagi. Nah, ada angka yang belum tertutup. 3, 4, 5, 1. 3, 4, 5, 1. Tambah A13. Nah, 13 yang ditutup oleh keduanya. 3. 3 dikalikan negatif 1 pangkat genap. Oh, berarti hasilnya negatif 1, positif 1. Dikalikan M13. M13 ada angka yang belum tertutup. 3 negatif 2. 3 negatif 2, 5 dan 6. 3 negatif 2, 5 dan 6. Nah, seperti ini. Oke. Negatif 2 dikalikan 1, negatif 2. Nah, ini determinankan. Negatif 2 dikalikan 1, negatif 2 dikurangi. Ingat untuk determinan ordo 2 kali 2 itu AD dikurangi BC. Negatif 2 dikali 1, negatif 2. Dan untuk 4 dikurangi 4 dikalikan 6, negatif 24. Negatif 2 dikalikan 1, negatif 2 dikurangi 4 dikalikan 6, 24. Maka untuk jawabannya yaitu negatif 26. Nah, seperti ini. Ini yang pertama nih, untuk yang atas. Tambahkan lagi. 1 dikalikan negatif 1, negatif 1. Nah, determinan yang ini. 3 dikalikan 1, 3. Dikurangi 4 dikalikan 5, 20. Berarti 3 dikurangi 20, negatif 17. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga sekarang. 3 dikalikan 1, 3. Dikalikan 3 dikalikan 6, 18. Dikurangi negatif 2 dikalikan 5, negatif 10. 18 dikurangi negatif 10, berarti 28. 28 seperti ini. Nah, setelah itu kita kalikan lagi. Negatif kali negatif positif. 2 dikalikan 26, berarti 52. Tambah
Negatif dan negatif positif. 1 dikalikan 17, 17. Ditambah lagi. 3 dikalikan 28. 3 dikalikan 28 berarti 84. Ya. Kalau misalnya seperti ini. Nah, kita jumlahkan. Berarti hasil dari 52 ditambah 17 tambah 84, maka hasilnya 153. Nah, ini jawabannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 13. Di pertanyaan nomor 13, seperti ini. Diketahui matriks A 2335 dan matriks B-nya negatif 3, 1, 4, dan 7. Tentukan nilai X jika AX sama dengan B. Oh, ini kesamaan nih. Kesamaan matriks nih. Oke. Untuk pertanyaan seperti ini, jika AX sama dengan B, maka kita cari inverse-nya terlebih dahulu. Karena yang kita cari kan nilai X saja. Ingat, untuk AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse dikalikan B. Nah, seperti ini. Maka X sama dengan A inverse itu rumusnya 1 per determinan A dikalikan adjoin A dikalikan matriks B. Seperti ini. Nah, untuk 1 per determinan A, determinan itu ingat 2 dikalikan 5 dikurangi 3 dikalikan 3. 2 kali 5, 10. Dikurangi 3 dikalikan 3, 9. Berarti 10 dikurangi 9, 1. Kalikan adjoin. Nah, untuk adjoin itu ingat-ingat. Nah, yang ini kita tukar, yang sisanya kita kasih negatif. Berarti yang 5 pindahkan ke atas, 2 pindahkan ke bawah, dan yang ini diberikan negatif. Gitu untuk adjoin, untuk 2 kali 2. Dan matriks B-nya negatif 3, 1, 4, 7. 1 dibagi 1, 1. 1 dikalikan dengan matriks yang ini, berarti nilainya matriks ini juga. Oke? Nah, kalau misalnya sudah matriks ini, berarti jawabannya 5, negatif 3, negatif 3, 2. Dikalikan negatif 3, 1, 4, 7. Nah, kita kalikan. Ingat, baris kalikan kolom ya. Baris dikalikan kolom. Ingat-ingat, baris dikalikan kolom. Nah, untuk yang ini nih. 5 dikalikan negatif 3. Berarti negatif 15. Ditambah negatif 3 dikalikan 4. Negatif 12. Berarti negatif 15, negatif 12. Negatif 27. Gitu. 5 dikalikan 1. 5. Negatif 3 ditambah nih. Tambah negatif 3 dikalikan 7. Negatif 21. 5 dikurangi 21. Berarti negatif 16. Negatif 3 dikalikan negatif 3. 9. Ditambah 2 dikalikan 4. 8. 9 tambah 8. 17. Yang terakhir, negatif 3 dikalikan 1. Negatif 3. Tambah 2 dikalikan 7. 14. Berarti hasilnya 11. Gitu. Nah, ini jawabannya. Lanjut ke pertanyaan nomor 14. Ya, jangan lupa untuk di subscribe, share, like, and comment ya. Semoga nilainya 90. Oke, pertanyaan nomor 14. Tentukan nilai X dan Y menggunakan aturan Cramer. Nah, untuk aturan Cramer kita harus bentuk dulu nih untuk yang ini nih. Bentuk ke matriksnya dulu. Ada 4, 2, negatif 3, dan 6. Berarti 4, 2, negatif 3, dan 6. Nah, untuk variabelnya berarti X dan Y. X dan Y. Sama dengan untuk konstantanya 12 dan 18. 12 dan 18. Gitu. Kalau misalnya seperti ini, nah untuk rumusnya kan seperti ini. Yang pertama kita cari D dulu, cari determinan dulu. Nah, yang kedua determinan X, dan yang ketiga determinan Y. Nah, untuk determinan dulu nih. Determinan itu kan 4 dikalikan 6. 4 dikalikan 6 dikurangi 2 dikalikan negatif 3. Nah, sama dengan 4 dikalikan 6, 24. Dikurangi 2 dikalikan negatif 3, negatif 6. Dikurangi negatif 6. Maka jawabannya 30. Gitu. Nah, untuk dx-nya nih. Untuk dx-nya berarti kita menutup nilai x. Menutup nilai x diganti oleh koefisien. Konstanta. Jadi dx itu berarti kita menutup nilai yang ini digantikan sama yang ini. Berarti 12, 18. Nah, angka yang berikutnya tetap sama. 2 dan 6. Nah, determinannya berapa? Determinan X-nya berarti 12 dikalikan 6 dikurangi 2 dikalikan 18. 12 dikalikan 6, 72.
dikurangi 2 dikalikan 18. 2 dikalikan 18 berapa? 2 dikalikan 18 itu 36. 72 dikurangi 36. Oh, 36. Nah, ini untuk dx-nya. Sekarang yang dy-nya. Nah, untuk dy berarti yang ini 36. Oke. Nah, untuk dy berarti kita menghapus nilai y digantikan sama konstanta. Berarti di sini tetap sama. Berarti 4 negatif 3. Nah, untuk yang sebelah kanannya ini diganti sama yang ini. 12, 18. 4 dikalikan, nah ingat determinan untuk order 2 kali 2, AD dikurangi BC. 4 dikalikan 18 dikurangi 12 dikalikan negatif 3. 4 dikalikan 18, 72. 72. Nah, kurangi 12 dikalikan negatif 3, negatif 36. Negatif 36. 72 dikurangi negatif berarti positif 36, maka jawabannya 108. Nah, ini 108. Sama dengan 108. Kalau misalnya sudah, nah baru kita cari nilai X dan Y-nya. Berarti nilai X itu dx per D. dx-nya berapa? dx-nya 36 per D-nya berapa? D-nya 30. Nah, ini jawabannya. Per 30. Nah, untuk Y berarti DY per D. D-nya berapa? 108. 108 dibagi D-nya berapa? D-nya 30. Nah, ini jawabannya. Berarti X sama dengan 36 per 30. Dan untuk Y-nya sama dengan 108 dibagi 30. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Nah, pertanyaan ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan nomor 15. Jangan lupa di subscribe, share, like, and comment ya. Semoga teman-teman yang lain juga bisa bertambah pengetahuannya seperti kalian. Nah, untuk yang subscribe, share, like, and comment, semoga nilainya 90. Amin. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih. Pertanyaan nomor 15. Pertanyaannya inverse dari matriks A dengan elemennya 131, 425, 213. Nah, untuk rumus inverse untuk matriks ordo 3x3 itu rumusnya A inverse, itu rumusnya 1 per determinan matriksnya A dikalikan adjoin A. Nah, untuk determinannya order 3x3 kita jawab saja di sini. Oke. Untuk determinan matriks A 131 425 213. Mau menggunakan rumus yang mana nih? Untuk determinan kan ada dua. Ada yang menggunakan aturan Sarus dan yang keduanya minor cofactor. Kita gunakan aturan Sarus saja ya. Aturan Sarus menambahkan dua kolom di sebelah kanan. Berarti yang ini, kolom ke-1 dan kolom kedua. Kolom ke-1-nya 1, 4, 2. Kolom keduanya 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nah, berikutnya seperti ini nih. Nah, yang ini nih, yang ini. Berarti 1 dikalikan 2 dikalikan 3 ditambah yang ini 3 dikalikan 5 dikalikan 2 ditambah. Nah, 1 dikalikan 4 dikalikan 1. Selanjutnya dikurangi. Kuranginya berapa? Yang ini nih. Nah, 2 dikalikan 2 dikalikan 1. Yang ini kita tambahkan saja. Berarti ini satu paket. Nah, yang keduanya yang ini. 1 dikalikan 5 dikalikan 1. Tambahkan lagi yang ini. Nah, yang terakhir. Nah, yang ini. 3 dikalikan 4 dikalikan 3. Nah, seperti ini. 1 dikalikan 2. 2 dikalikan 3, 6. Tambah. 3 kali 5, 15. 15 dikalikan 2, 30. Tambah 1 kalikan 4, 4. 4 dikalikan 1, 4. Nah, ini penjumlahan. Kurangi lagi nih. Kurangi 2 dikalikan 2, 2. 2 dikalikan 1, 2 dikalikan 2, 4. 4 dikalikan 1, 4. Tambah 1 kalikan 5, 5. 5 dikalikan 1, 5. Tambah lagi 3 kalikan 4, 12. 12 dikalikan 3, 36. Nah, 36. Gitu. Kalau misalnya sudah, yang ini tambahkan. Nilainya berarti 40. Kurangi. Ini nilainya 45. 40 dikurangi 45. Oh, berarti negatif 5. Nah, berarti 1 per determinannya nilainya negatif 5. Negatif
5. Seperti ini. Kalau misalnya sudah, kita gantian ke adjoinnya nih. Adjoin. Nah, untuk adjoin itu menggunakan rumusnya seperti ini. Untuk adjoin ya. Untuk adjoin menggunakan rumus plus M11 min M12 plus M13 plus min plus min dan plus min plus. Seperti ini. M-nya berarti M21, ini M22, ini M23, ini M31, M32, dan ini M33. Nah, udah ada nih rumusnya nih. Udah ketemu. Nah, kita masukkan saja. Yang pertama dulu nih, yang M11 dulu nih. M11 itu artinya, nah baris ke-1, kolom ke-1 kita tutup, baris ke-1, kolom ke-1 kita tutup, berarti sisanya 2513. 2513. Nah, 2513. 2513. Berikutnya M12. M12 itu berarti baris ke-1, kolom ke-2, berarti sisanya 4523. 4523. 4523. Ini nilainya positif, di sini nilainya negatif, di sini nilainya positif. M13 baris ke-1 kolom ke-3, berarti sisanya 4221. 4221. Oke, kalau misalnya sudah, gantian yang ini nih. M21 nilainya negatif. M21 itu baris ke-1, baris kedua kolom ke-1, baris kedua kolom ke-1, sisa angkanya berarti 3113. 31 31 13. Setelah negatif, positif. Nah, positifnya M22. M22 itu baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom kedua, berarti 1123. 1123. Yang terakhir negatif, M23. Baris kedua, kolom ketiga, berarti sisa angkanya berapa nih? 1321. 1321. Nah, seperti ini. Dan yang bawahnya positif M31 baris ke-3 kolom ke-1, sisa angkanya berarti 3125. 31 yang ini. M31 baris ke-3 kolom ke-1, berarti sisa angkanya 3125. 3125. 3125. Ini nilainya negatif. 32 baris ke-3 kolom ke-2, berarti sisa angkanya 1145. 1145. Dan yang terakhir M33 baris ke-3 kolom ke-3, sisa angkanya berarti 1342. 1342. Nah, dari ini semuanya kita masukkan nih determinannya. 2 kalikan 3 dikurangi 5 dikalikan 1, berarti jawabannya 1. 4 dikalikan 3 dikurangi 5 dikalikan 2, berarti 12 dikurangi 10, nilainya 2. Hasilnya tambahkan negatif, berarti negatif 2. Nah, yang terakhir 4 dikalikan 1, 4 dikurangi 2 dikalikan 2, 4 dikurangi 4, nilainya 0. Yang bawah 3 dikalikan 3, 9. Dikurangi 1 dikalikan 1, 1. 9 dikurangi 1, 8. Kasih negatif sininya, negatif 8. 1 kalikan 3, 3. Dikurangi 1 dikalikan 2, berarti 2. Berarti 3 dikurangi 2, nah 1. Yang terakhir 1 dikalikan 1, 1 dikurangi 3 dikalikan 2, 6. Berarti 1 dikurangi 6, negatif 5. Tambahkan negatif di depannya, berarti positif 5. Seperti ini. Nah, yang bawahnya 3 dikalikan 5, 15. Dikurangi 1 dikalikan 2, 2. Berarti 15 dikurangi 2 sama dengan 13. 15 dikurangi 2, 13. 1 dikalikan 5, 5. Dikurangi 1 dikalikan 4, 4. Berarti 5 dikurangi 4, 1. Karena di sini ada negatif, berarti negatif 1. Nah, yang terakhir 1 dikalikan 2, 2. Dikurangi 3 dikalikan 4, 12. 2 dikurangi 12, negatif 10. Negatif 10. Nah, untuk adjoin yang ini, berarti ini langsung transposkan. Ingat, adjoin ditransposkan. Berarti yang awalnya barisnya di kolom. 1, negatif 2, 0. Negatif 8, 1, 5. 13, negatif 1, dan negatif 10. Nah, ini jawabannya. Ingat, yang ini ditransposkan. Masukkan yang ini ke nilai yang ini nih. Nah, nilai yang ini. Berarti 1, negatif 8, 13, negatif 2, 1, negatif 1, 0, 5, negatif 10. Nah, ini jawabannya.
Oke, terima kasih udah nonton video ini. Semoga nilai penilaian akhir semester kalian mendapatkan nilai yang bagus. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.